Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham perkebunan kelapa sawit lagi, yaitu saham PNGO atau PT Pinanggo Utama Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Pinanggo Utama Tbk atau yang berkode saham PNGO merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet, serta industri penunjangnya. PNGO didirikan pada 12 Mei 1979, memulai penanaman kebun karet pada 1991 dan kebun kelapa sawit pada 1995. Kemudian di tahun 1997, pabrik karet remah mulai beroperasi, diikuti pabrik minyak kelapa sawit pada 2003, pabrik karet lembaran asap pada 2006, dan pabrik pupuk organik pada 2010. Setelah itu, PNGO terus mengembangkan usaha serta mendirikan entitas anak untuk menunjang kegiatan bisnisnya. PNGO melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2020. Harga saham PNGO per video ini dibuat di Rp1.660 per lembar, alhasil market cap-nya sebesar 1,3 triliun. PNGO bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet dengan produk-produk yang dihasilkan seperti tandan buah segar, inti kelapa sawit, minyak kelapa sawit, latek, kaplam, karet remah, karet lembaran asap, minyak inti sawit, dan pupuk kompos organik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PNGO juga bekerja sama dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma. Dapat dilihat pada layar, lokasi perkebunan dan kegiatan operasional berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini, PNGO dan entitas anak memiliki 7 lahan perkebunan kelapa sawit dan 1 lahan perkebunan karet. Per Desember 2023, jumlah lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 13.834 hektar dengan 11.183 hektar atau 81% sudah menghasilkan. Sedangkan jumlah lahan perkebunan karet sebesar 3.890 hektar dengan 2.895 hektar atau 74% sudah menghasilkan. PNGO juga menjalankan pabrik untuk pengolahan hasil perkebunannya dengan kapasitas terpasang pabrik minyak kelapa sawit sebesar 120 ton TBS per jam, pabrik karet remah 6.000 ton per bulan, pabrik karet lembaran asap 600 ton per bulan, pabrik pupuk bioorganik 35.000 ton per tahun, dan pabrik minyak inti sawit 300 ton per hari. PNGO juga mengekspor produknya ke luar negeri seperti Cina, India, Uni Eropa, kawasan Afrika, dan Amerika Serikat. Pelanggan utama PNGO untuk produk sawit adalah Musimas Group dan Wilmar International. Sedangkan pelanggan utama untuk produk karet adalah Sumitomo Rubber Industry, Yokohama, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas atau pengendali PNGO ada 4 orang, yaitu yang pertama Wilson Sutantio dengan kepemilikan 22,76%. Beliau juga menjabat sebagai komisaris utama di PNGO. Kedua, Hasan Tantri dengan kepemilikan 19,48%. Beliau juga menjabat sebagai komisaris di PNGO. Ketiga, Charles Sutantio dengan kepemilikan 17,61%. Dan yang keempat, Peter Unggul Sutantio dengan kepemilikan 15,27%. Kemudian pemegang saham lainnya di bawah 5% kepemilikan adalah masyarakat atau publik dengan total 24,88%. Saat ini, PNGO memiliki 3 entitas anak secara langsung, dengan masing-masing memiliki kepemilikan sebesar 99% dan menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, kinerja laporan keuangan kuartal 2 2024. Total aset PNGO saat ini sebesar 1,57 triliun, naik 82,7 miliar atau 5,56% dari kuartal 4 2023. Pos yang mempengaruhi kenaikan aset PNGO mayoritas adalah aset biologis sebesar 105 miliar, naik 29,7 miliar atau 39,54%. Selanjutnya ada persediaan, pembayaran di muka, tanaman menghasilkan, dan tanaman belum menghasilkan. Dapat dilihat pada layar, aset biologis yang dimaksud adalah produk agrikultur dari tanaman produktif. Sedangkan untuk pos pembayaran di muka yang naik dikarenakan biaya dibayar di muka lain-lain atau bisa dibilang bonus dan tunjangan.
Pos terbesar aset PNGO adalah aset tetap sebesar 39,55% dari total aset. Pos ini naik 3,63 miliar atau 0,59% dari kuartal 4 2023, yang semula 618 miliar menjadi 621 miliar. Sedangkan kas dan setara kas PNGO saat ini sebesar 31 miliar atau 1,97% dari total aset. Pos ini naik 2,29 miliar atau 7,99%. Sebelum melihat kenapa kas dan setara kas PNGO yang naik, mari kita lihat histori pertumbuhan aset PNGO. Dapat dilihat pada layar, grafik aset PNGO bisa dikatakan meningkat. Cuma di tahun 2020 dan 2023 saja yang terlihat turun. Itu pun dikarenakan menurunnya liabilitas. Dan dapat dilihat juga liabilitas PNGO mengalami penurunan tiap tahunnya. Tentu itu merupakan hal yang bagus. Jumlah aset PNGO tahun 2019 sebesar 1,46 triliun dan sekarang sebesar 1,57 triliun. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 110 miliar atau 7,54%. Sedangkan CAGR-nya adalah 1,46%. Walaupun terlihat sedikit kenaikannya, tapi kita juga tahu bahwa hal tersebut dikarenakan menurunnya liabilitas. Yang dulunya liabilitas lebih besar dibandingkan ekuitas, sekarang liabilitasnya lebih kecil dibandingkan ekuitas. Selanjutnya mari kita analisa laporan arus kas PNGO. Kas aktivitas operasi PNGO kuartal 2 2024 sebesar 101 miliar, turun 123 miliar atau 55,07% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa kas aktivitas operasi PNGO bisa turun? Dapat dilihat pada layar, hal tersebut dikarenakan pos penerimaan dari pelanggan yang turun, ditambah pos pembayaran kas kepada pemasok dan operasi naik. Kemudian kas aktivitas investasi PNGO minus 69,7 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas dikarenakan untuk perolehan aset tetap dan penambahan tanaman belum menghasilkan. Selanjutnya kas aktivitas pendanaan PNGO minus 28,9 miliar untuk pembayaran utang bank dan pembayaran utang pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan nih, kas dan setara kas PNGO yang naik mayoritas disebabkan oleh kas aktivitas operasi yang positif. Dan juga terdapat beberapa pengeluaran yang bagus, seperti untuk pembelian atau penambahan aset, serta membayar utang atau kewajibannya. Kemudian liabilitas PNGO. Total liabilitas PNGO saat ini sebesar 665 miliar, turun 27 miliar atau 3,91% dari kuartal 4 2023. Turunnya liabilitas PNGO mayoritas dikarenakan oleh turunnya pos utang bank jangka panjang dan liabilitas kontrak, yang merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, karet, dan lain-lain. Sementara itu, ekuitas PNGO saat ini sebesar 903 miliar, naik 109 miliar atau 13,81% dari kuartal 4 2023. Ekuitas yang naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian mari kita lihat histori pertumbuhan ekuitas PNGO. Dapat dilihat pada layar, grafik ekuitas PNGO bisa dikatakan meningkat tiap tahunnya. Jumlah ekuitas PNGO tahun 2019 sebesar 446 miliar dan sekarang sebesar 903 miliar. Jadi kenaikan 2019 sampai kuartal 2 2024 sebesar 456 miliar atau 102,34%. Sedangkan CAGR-nya adalah 15,14%. Wow, fantastis bukan? Seperti yang telah saya jelaskan pada aset-aset sebelumnya, liabilitas PNGO terus mengalami penurunan. Di sisi lain, ekuitasnya mengalami peningkatan atau bertumbuh. Jadi hal tersebut merupakan hal yang sangat bagus. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya penjualan dan laba PNGO. Penjualan PNGO kuartal 2 2024 ini sebesar 923 miliar, turun 131 miliar atau 12,46% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba PNGO sebesar 110 miliar, naik 20,1 miliar atau 22,32%. Kok bisa laba PNGO naik padahal penjualannya sedang turun? Dapat dilihat pada layar, hal tersebut mayoritas disebabkan oleh beban pokok penjualan yang turun 144 miliar atau 17,39%.
sehingga membuat laba kotor naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang semula 125 miliar menjadi 139 miliar. Kemudian ditambah beban penjualan dan distribusi yang turun, pendapatan lain-lain yang naik dan positif 4,35 miliar yang sebelumnya minus 8 miliar, mayoritas disebabkan oleh naiknya perubahan nilai wajar aset biologis, sehingga membuat laba sebelum pajak naik menjadi 144 miliar. Walaupun beban pajak penghasilan meningkat, akan tetapi laba PNGO tetap naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian mari kita lihat detail penjualan PNGO dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 28 mengenai penjualan, terdapat 3 segmen penjualan berdasarkan jenis produknya. Yang pertama, penjualan minyak sawit dan inti sawit sebesar 633 miliar atau 68,63% dari total penjualan kuartal 2 2024. Penjualan tersebut turun 41,1 miliar atau 6,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan karet sebesar 289 miliar atau 31,33% dari total penjualan. Penjualan tersebut turun 90,2 miliar atau 23,79%. Ketiga, penjualan kompos sebesar 374 juta atau 0,04% dari total penjualan. Penjualan tersebut naik 2,97 juta atau 0,80%. Kemudian detail penjualan berdasarkan segmen geografisnya. Pertama, penjualan dari negara domisili atau dalam negeri sebesar 633 miliar atau 68,67% dari total penjualan kuartal 2 2024. Penjualan tersebut turun 42,1 miliar atau 6,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedua, penjualan ke negara-negara asing atau ekspor ke luar negeri sebesar 289 miliar atau 31,33% dari total penjualan. Penjualan tersebut turun 89,2 miliar atau 23,57%. Jadi dapat disimpulkan penjualan PNGO pada kuartal 2 2024 ini dari segmen geografisnya mayoritas diperoleh dari dalam negeri sebesar 633 miliar atau 68,67% dari total penjualan. Sedangkan berdasarkan jenis produknya mayoritas diperoleh dari penjualan minyak sawit dan inti sawit sebesar 633 miliar atau 68,63% dari total penjualan. Untuk penjualan PNGO yang turun mayoritas dari penjualan karet sebesar 90,2 miliar dan diikuti oleh penjualan dari minyak sawit dan inti sawit sebesar 41,1 miliar. Penurunan tersebut mayoritas berasal dari penjualan ke negara-negara asing atau ekspor. Kemudian dari penjualan PNGO pada kuartal 2 2024 ini, mayoritas ketiga perusahaan tersebut yang menyumbang 700 miliar atau 75,83% dari total penjualan PNGO kuartal 2 2024. Selanjutnya pergerakan harga saham dan dividen PNGO. Pergerakan harga saham PNGO 1 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari awal Agustus 2023. Yang semula di harga 1.300-an, sekarang harganya di 1.660 alias sudah naik 27,69%. Bahkan sempat naik lebih dari 50% di harga 1.950-an pada April 2024. Saham PNGO juga sempat turun lebih dari 1% di bawah harga 1.280 pada awal Maret 2024. Sedangkan pergerakan harga saham PNGO 4 tahun terakhir juga bisa dikatakan meningkat jika dilihat mulai dari akhir Agustus 2020 waktu IPO. Yang semula di harga 250, sekarang harganya di 1.660 alias sudah naik 564% atau 6 kali lipat lebih. Bahkan sempat naik lebih dari 740% di harga 2.100-an pada November 2021. Dalam 3 tahun terakhir, PNGO rutin membayarkan dividen 2 kali setiap tahun dengan dividen payout ratio sekitar 50%. Sedangkan untuk jadwal pembagian dividennya di kuartal 4 bulan November untuk dividen interim dan kuartal 2 sekitar bulan Mei atau Juni untuk dividen finalnya. Dividen PNGO setahun terakhir di tahun buku 2023 sebesar Rp122 per lembar. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di 1.660, maka dividen yield PNGO sebesar 7,35%. Lumayan bukan? Kemudian mengenai valuasi dari PER dan PBV.
Video ini dibuat pada tanggal 10 Agustus 2024. Harga saham PNGO Rp1.660 per lembar. Jadi, PER PNGO sekarang di 6,13 kali, lebih tinggi 0,16 kali dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 5,97 kali. Histori PER PNGO di 4-8 kali, karena laba atau EPS PNGO yang bisa dibilang stabil. Tentu hal tersebut merupakan hal yang bagus. Dan PER segitu juga bisa dibilang atau termasuk kategori murah. Sedangkan PBV PNGO sekarang di 1,44 kali, lebih rendah 0,16 kali dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 1,6 kali. PBV PNGO setelah IPO dari 1 kali naik ke 2 kali lebih, dikarenakan harga sahamnya yang naik 8 kali lebih, di saat yang sama ekuitasnya meningkat sedikit. Akan tetapi setelah itu di tahun 2021 sampai sekarang, PBV-nya cenderung menurun dikarenakan harga sahamnya yang juga di bawah harga sebelumnya. Ditambah ekuitas PNGO yang terus bertumbuh atau meningkat, bahkan sekarang ekuitasnya melebihi liabilitas. Tentu perkembangan tersebut merupakan hal yang bagus. Akan tetapi, apakah PBV 1,44 kali ini bisa dikatakan sudah murah, atau ada yang berpendapat wajar? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham PNGO. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Bila kalian ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.